Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Man of Tai Chi 2014 merupakan film laga Cina Amerika bertema seni bela diri. Film ini bercerita tentang petugas HKPD bernama Sun Jingxi, memimpin penyelidikan ke Security System Aliansi, sebuah perusahaan keamanan swasta yang dimiliki oleh Donaka Mark yang dinilai misterius. Mereka mencurigai Donaka menjadi tuan rumah operasi pertempuran ilegal. Meski atasan Sung Jing sempat memerintahkan agar kasus ini ditutup, tetapi Sung Jing diam-diam melanjutkan penyelidikan dan meminta kerjasama dengan lakon utama dalam film ini bernama Tiger Chen. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan dua orang yang bertarung di sebuah tempat tertutup di bawah tanah. Saat lawannya kalah dan tak berdaya, seorang memerintahkannya untuk membunuh lawannya. Karena sang petarung tidak mau melakukan, datanglah seorang pria bertopeng dan langsung membunuh petarung yang sudah tak berdaya tersebut. Sementara itu, ternyata para polisi sedang mencari tempat keberadaan mereka. Namun para polisi mendatangi tempat yang salah, alhasil para polisi tidak menemukan mereka di sana. Polisi ini bernama Sun Jingxi dan rekannya bernama Yuan. Bersamaan itu, pria bertopeng mendatangi petarungnya di ruang ganti. Di sana, tanpa basa-basi, dia langsung membunuh petarung tersebut. Dia marah karena sang petarung tidak mau membunuh lawannya. Ternyata seorang yang bertopeng bernama Donaka. Dia adalah pemilik bisnis pertarungan bawah tanah yang hanya disaksikan oleh kalangan elit yang berkedok perusahaan security. Lalu Donaka memerintahkan anak buahnya untuk mencari petarung lainnya sebagai pengganti. Sementara di kantor polisi, Jinsi menemui atasannya yang bernama Wong. Wong menganggap kasus yang ditangani Jinsi tidak mempunyai bukti dan fakta yang benar. Bahkan sumber yang dia dapat tidak bisa dipercaya, sehingga Wong menjelaskan tidak mungkin menangkap orang berdasarkan firasat saja, tanpa bukti nyata dan fakta yang benar. Lalu Wong pun menutup kasus tersebut. Lanjut cerita, seorang pria sedang melakukan kuda-kuda. Pria tersebut bernama Tiger Chen. Mendengar alarmnya berbunyi, dia berhenti dan bergegas menuju ke sebuah kuil. Di sana dia menemui gurunya yang bernama Master Yang. Dia adalah seorang guru Tai Chi. Saat dilatih, Chen kesulitan mengendalikan dirinya karena aliran Qi di tubuhnya sangat kuat. Oleh sebab itu, Master menyarankan Chen bermeditasi agar bisa mengendalikan Qi-nya. Untuk sekedar info, Qi di sini adalah tenaga dalam. Namun Chen lebih memilih menggunakan kekuatan daripada mengatur Qi di dalam tubuhnya. Master menjelaskan, Tai Chi adalah keselarasan jiwa dan raga, namun Chen mengatakan kekuatan juga bisa memecahkan masalahnya. Master kembali menjelaskan, keputusan yang Chen buat akan membawanya menempuh jalan yang berbeda. Dan sebagai satu-satunya pewaris Tai Chi, Chen harus melakukan meditasi agar memahaminya. Lanjut cerita, Chen mengikuti turnamen bela diri yang diikuti oleh beberapa orang dari berbagai provinsi. Di sana Chen akan melawan Chao Ping Chen yang berasal dari Guangdong, yang dijuluki Raja Tinju dari Selatan. Chen berhasil mengalahkan Raja Tinju tersebut dengan mudah. Di sana dia ingin membuktikan bahwa Tai Chi bukan hanya bentuk latihan, tetapi juga bela diri yang mumpuni. Dan mengubah pemikiran serta cara pandang orang selama ini tentang Tai Chi. Melihat pertarungan Chen, Donaka tertarik dengannya. Lalu Donaka menyuruh anak buahnya untuk menjadikan Chen sebagai petarung pengganti. Lanjut cerita, Chen bekerja sebagai kurir di sebuah perusahaan pengiriman. Ia mengirim paket menggunakan sepeda motor. Saat itu Chen mengirim sebuah berkas kontrak ke sebuah perusahaan konsultan perencanaan pemukiman. Di sana Chen menemui temannya yang bernama King Sha. Dia memuji Chen saat melihat di TV turnamen bela diri. Atasan King Sha marah karena seharusnya berkas tersebut datang 7 menit lebih awal. Saat libur, Chen selalu berkunjung ke rumah orang tuanya di sebuah desa. Dia adalah orang yang berbakti dan sangat ramah. Scene berpindah, terlihat Yuan mendatangi atasannya, Jingxi, untuk menanyakan perihal penutupan kasus yang dia tangani. Namun Jingxi tetap akan menyelidiki dan mencari bukti untuk menangkap Donaka. Yuan mengatakan Jingxi dapat kehilangan rencananya jika masih menyelidiki kasus tersebut mengingat kasus ini telah ditutup. Namun Jingxi akan tetap menyelidiki dan menuntaskan kasusnya. Lanjut cerita, malam hari saat Chen pulang, dia mendapat sebuah paket yang berisi sebuah patung dan surat dari Donaka Mart.
Di surat itu tertulis bahwa Donaka sangat terkesan dengan kesuksesan pertandingan Chen. Donaka menawarkan sebuah pekerjaan dan jika Chen berminat tepat pukul 8 maka akan ada mobil yang menjemputnya. Keesokan harinya, Chen sempat ragu dan sudah bersiap berangkat bekerja. Namun benar saja ada mobil yang datang untuk menjemputnya. Dia mendatangi mobil tersebut dan ikut dengan anak buah Donaka. Tanpa tahu tujuannya, Chen dibawa menggunakan jet pribadi ke sebuah tempat. Di sana Chen masuk ke sebuah ruangan kosong dan disuruh menghadap ke cermin. Chen pun mengenalkan dirinya. Tiba-tiba seorang petarung menyerangnya dari belakang hingga dia harus melawan. Singkat cerita, Chen berhasil mengalahkan petarung tersebut dan dia dibawa untuk bertemu dengan Donaka. Ternyata pertarungan tersebut merupakan sebuah tes untuk bisa bekerja pada Donaka. Di sana Donaka menawarkan sebuah pekerjaan, namun pekerjaan tersebut bukanlah sebagai security, melainkan sebagai seorang petarung. Donaka menawarkan bayaran yang cukup besar, namun Chen tidak menerimanya karena dia tidak bisa memakai Tai Chi untuk bertarung demi uang, karena menurutnya itu sebuah penghinaan. Lalu Donaka memberikan sebuah kartu nama yang bisa Chen hubungi jika Chen berubah pikiran. Lanjut cerita, saat bekerja Chen ditelepon oleh gurunya untuk segera datang ke kuil. Di jalan Chen berpapasan dengan beberapa orang petugas. Saat sampai di kuil, dia mengetahui bahwa petugas tersebut memberikan peringatan dan mau menyita kuil dengan alasan keamanan. Karena kuil tersebut telah rapuh, Chen berkata kepada gurunya bahwa dia tidak terima dan akan melawan mereka. Chen pergi ke kantor temannya, Kingsha, untuk mengecek berkas petugas tersebut. Diketahui bahwa pihak pengembang akan menghancurkan kuil. Chen berkata bahwa kuil tersebut tempat kelahiran gurunya, Tai Chi Lu. Kuil tersebut telah berumur 600 tahun dan sudah mencapai 21 generasi. Mendengar hal itu, Kingsha akan melawan pihak pengembangan dan hukum pelestarian warisan budaya. Namun untuk melakukannya, Chen harus merenovasi kuil dan biayanya cukup banyak. Chen pun terpaksa menerima tawaran Donaka untuk mendapatkan uangnya. Pada malam harinya, Chen dijemput oleh anak buah Donaka. Dia bertarung dengan ahli karate. Chen berhasil mengalahkan lawannya dengan mudah. Sehingga beberapa pertarungan dia lakukan dengan gaya bertarungnya pun terbawa ke turnamen bela diri. Chen terlihat sangat emosi ketika bertarung. Semua yang dilakukan Chen diawasi oleh Donaka lewat kamera anak buahnya, dan akhirnya uang yang Chen dapatkan cukup untuk membayar biaya renovasi kuil, hingga membeli mobil, juga membelikan mesin cuci untuk ibunya. Lanjut cerita, Chen kembali bertarung, lawannya yang dihadapi cukup kuat. Namun dia berhasil mengalahkan lawan tersebut. Di sini Chen menyadari bahwa pertarungannya telah disaksikan banyak orang. Dia kesal karena Donaka tidak memberitahunya sebelumnya. Lalu salah satu anak buah Donaka yang bernama Gong menjelaskan bahwa pertarungan Chen tidak ditayangkan di Cina, hanya kalangan tertentu yang dapat melihatnya dan sekarang Chen adalah bintangnya. Keesokan harinya, terlihat Chen berlatih di kuil. Master kembali menyarankan Chen bermeditasi untuk memurnikan Qin dan mengendalikannya. Chen menolak karena dia merasa sudah bisa mengendalikan Qi-nya. Bagi Master Yang, Chen hanya berilusi dan harus melenyapkan ilusi tersebut untuk kembali ke jalannya. Chen menyudahi latihan dan memilih pergi dari kuil. Kembali ke turnamen, kali ini Chen menghadapi juara Sasho. Tapi dengan mudah Chen menumbangkan juara Sasho tersebut. Melihat pertandingan Chen, Donaka makin kagum dengan Chen. Di sana terlihat Jingxi mengawasi rumah Donaka, namun Donaka hanya tersenyum melihat Jingxi yang sedang berada di depan gang rumahnya. Dia tidak sadar, mengabaikan Jingxi adalah kesalahan besar. Lanjut cerita, renovasi kuil telah selesai. Beberapa petugas pengembangan didampingi Kingsha kembali memeriksa kelayakan kuil. Pihak pengembangan pun kali ini tidak bisa berbuat apa-apa melihat kuil telah direnovasi. Kingsha menjelaskan bahwa setelah mendapatkan surat pelestarian warisan budaya, para pihak pengembang tidak akan datang lagi. Malam harinya, saat makan malam bersama ibu dan ayahnya, Chen mendapat telepon dari Donaka untuk melakukan pertarungan selanjutnya. Saat berangkat, Chen dibawa ke rumah Donaka. Di sana Jingxi berhasil memfoto beberapa orang termasuk Chen. Chen dibawa menggunakan helikopter ke sebuah kapal.
Di sana beberapa orang elit penggemar Chen telah menunggunya untuk melihat pertarungan Chen secara langsung. Di sisi lain, Jingxi memeriksa data-data orang dalam fotonya dan menemukan identitas Chen. Di arena pertarungan, Chen menghadapi dua pendekar kungfu Zi An dan Zi Hao. Karena tidak pernah menghadapi dua lawan sekaligus, awalnya Chen kewalahan hingga dua pendekar tersebut berhasil membuat Chen terkapar di lantai. Donaka mendatanginya dan mengatakan, "Jangan takut terhadap apa yang bisa kau lakukan pada mereka." Chen pun bangkit dan menghajar dua pertarung tersebut dengan brutal, hingga membuat keduanya terkapar. Gaya bertarung Chen berubah menjadi brutal dan dia terlihat seperti pembunuh. Cerita kembali berlanjut di turnamen. Kini Chen berhasil masuk di semifinal dan dia akan bertarung untuk menentukan siapa yang akan masuk ke babak final. Semua orang sekampung menyaksikan pertandingan Chen, termasuk Master Yang. Merupakan kebanggaan bagi kampung dan juga Master yang melihat Chen yang berhasil masuk ke semifinal. Namun raut wajah Chen tidak seperti biasanya. Chen langsung menyerang lawannya dengan brutal hingga mematahkan kaki lawannya. Hal tersebut menyalahi peraturan pertandingan, hingga Chen pun didiskualifikasi. Semua yang melihat Chen sangat kecewa, begitu juga Master Yang. Chen bertarung seperti orang kerasukan dan tidak mencerminkan bela diri Tai Chi seperti pertarungan sebelumnya. Di kuil, Master Yang telah menunggu kedatangan Chen untuk berlatih seperti biasanya. Dia menyadari jika Chi hitam Chen telah menguasainya. Di sana Chen datang dan langsung berlatih. Namun, seperti sebelumnya, Chen terlihat brutal dan benar-benar ingin mengalahkan gurunya. Master Yang melumpuhkan Chen dengan pukulan di dada. Itu membuat Chen sedikit tenang. Master Yang masih menekan Chen agar segera melakukan meditasi. Namun Chen masih kekeh dengan keputusannya untuk tidak melakukan meditasi. Di sisi lain, Jingxi masih menyelidiki Donaka. Dia meminta IT kepolisian melacak sinyal ilegal Dona Kamar. Namun sayangnya semua sinyal tersebut tersandi. Tapi ahli IT kepolisian bisa melacak sinyal tersebut jika muncul kembali dan akan menghubungi Jingxi. Lalu Jingxi menemui Chen di depan kontrakannya. Jingxi menanyakan keterlibatan Chen dengan pertarungan bawah tanah Dona Kamar dan meminta Chen bekerja sama dengannya untuk menghentikan pertarungan tersebut. Dan kepolisian memiliki bukti untuk menangkap Donaka. Namun Chen mengatakan dia memang bekerja dengan Donaka, namun sebagai satpam bukan sebagai petarung seperti apa yang dituduhkan Jingxi. Jingxi lalu memberikan kartu namanya dan menyuruh Chen menghubunginya jika ia berubah pikiran. Keesokan harinya, Chen terbangun karena temannya, Qingsha, menelpon dan menyuruh Chen datang ke kantornya. Rupanya surat permintaan pelestarian budaya kuil Tai Chi Long ditolak. Hal tersebut dikarenakan imbas dari pertandingan di turnamen bela diri di sana. Chen mewakili kuil Tai Chi Long dan melihat kebrutalan Chen dalam bertarung membuat direktur menolak surat permintaan tersebut. Chen menemui direktur dan berniat menyuapnya. Namun direktur mengatakan jika Chen menghinanya dan apa yang Chen tunjukkan di pertandingan bukanlah hal yang ingin kami lestarikan dan meminta Chen untuk memikirkannya lagi. Direktur menyarankan untuk mengembangkan ulang. Chen pun pergi dengan kesal dan dia menghubungi Donaka untuk meminta pertarungan. Lalu malam harinya, Chen mendapat pertarungan tersebut dan Chen akan menghadapi seorang tentara bayaran. Di sisi lain, IT kepolisian mendeteksi sinyal penanganan pertarungan Donaka dan dia memanggil Jingxi. Lalu mereka berhasil menemukan lokasi sinyal tersebut. Jingxi langsung menuju ke tempat itu. Sementara di pertarungan, walaupun lawannya tentara bayaran dan berjuluk pembunuh, Chen bisa mengalahkannya dengan brutal. Dan saat lawannya terkapar, Donaka meminta Chen untuk membunuhnya. Namun Chen tidak bisa membunuh lawannya tersebut. Donaka yang bertopeng datang kembali. Dia menghabisi lawan Chen. Donaka lalu menemui Chen di sebuah ruang ganti. Di sana Chen menanyakan kenapa Donaka membunuh lawannya. Donaka menjawab dia hanya menyelesaikan apa yang Chen mulai. Chen tidak ingin melakukan pertarungan lagi, namun Donaka tertawa dan berkata jika ini bukan seperti pekerjaan mengantar barang, bisa berhenti begitu saja. Sampai jumpa 3 hari lagi, dan Donaka pun pergi. Jingxi berhasil sampai ke tempat pertarungan, namun di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Cerita masih berlanjut. Chen ingin mengakhiri semuanya. Dia menghubungi polisi Jingxi. Namun Gong telah menyadap telepon Chen dan mengetahui hal tersebut. Di kantor polisi, di hadapan Jingxi dan atasannya, Chen mengatakan semuanya. Atasan Jingxi mengatakan untuk membawa mereka ke pertarungan dan mendapatkan bukti.
Dan sebelum pertarungan, Jingxi akan menghentikannya. Lanjut cerita, sore harinya seperti biasanya, Chen dijemput untuk bertarung. Namun kali ini Gong yang menjemputnya. Jingxi mengikuti Chen dari bandara dan melacak HP-nya. Di tengah perjalanan, Donaka menelpon Chen dan menyuruhnya menyambungkannya ke Gong. Namun Gong membuang HP Chen, perintah dari Donaka. Karena Donaka telah mengetahui semuanya. Di jalan, sebuah truk menabrak mobil Jingxi yang membuat mobilnya masuk ke jurang. Saat terjepit, sopir truk menghampirinya, namun sopir truk tersebut malah berusaha membunuh Jingxi. Jingxi pun menembak supir itu. Dia melihat HP supir truk dan benar saja, seorang telah mengetahui rencana Jingxi dan menyuruh supir truk untuk membunuh Jingxi. Parahnya, ternyata seorang tersebut adalah atasan Jingxi sendiri. Jingxi menghubungi anak buahnya dan memintanya untuk melacak sinyal penyiaran Donaka. Sementara di area pertarungan, Chen mengetahui bahwa selama ini dia diikuti dan diawasi melihat rekaman-rekaman yang diputar di panggung. Di sana juga menyebutkan latar belakang Chen dan perubahan dari lugu hingga menjadi seorang pembunuh. Chen sangat marah dan akan menyerang Donaka, namun anak buah Donaka menembak Chen dengan tembakan kejut. Di sisi lain, saat anak buah Jingxi meminta IT melacak sinyal penyiaran Donaka, dia menolak melacaknya karena dia telah dilarang oleh atasan Wong untuk tidak melacak sinyal itu. Anak buah Jingxi menodongkan pistol dan meyakinkannya jika Jingxi sedang terancam. Di arena pertarungan, Chen bangkit dari tembakan kejut dan pertarungan akan dimulai. Di sini sangat menarik karena Chen akan menghadapi Gilang Sanjaya dari Indonesia, guys. Namun di panggung, Chen mengatakan tidak akan melawan Gilang. Benar saja, Chen hanya menghindar dari serangan Gilang dan tidak membalasnya. Merasa kesal, Donaka datang ke arena memakai topeng. Di sana dia sendiri yang akan menghadapi Chen. Namun mengetahui tempat tersebut telah dikepung oleh polisi, anak buah Donaka meminta Donaka meninggalkan tempat itu. Saat polisi datang, Donaka telah berhasil kabur, dan polisi tidak berhasil menangkap Donaka. Namun semua anak buah Donaka berhasil ditangkap, begitu juga Wong, atasan Jingxi. Chen diminta untuk bersaksi, dan dia bisa bebas. Chen membawa patung ksatria yang Donaka berikan ke kuil. Selesai berdoa dan akan keluar dari kuil, Donaka mendatangi Chen dan mereka pun bertarung. Ternyata Donaka sangat kuat, hingga membuat Chen beberapa kali terjatuh. Namun Chen melepaskan semua emosinya dan gaya tarung brutalnya. Saat Donaka menusuknya, Chen berhasil melumpuhkan Donaka dengan jurus Tai Chi tingkat atas. Donaka pun sekarat. Tak lama dia pun meninggal. Master pun menyembuhkan luka Chen. Beberapa hari cepat berlalu dan terlihat polisi Jingxi telah menggantikan Wong sebagai atasan kepolisian. Chen pun mempertemukan pihak pengembangan dan pihak pelestarian budaya di kuil bersama Master Yang. Di sana mereka menyetujui pelestarian budaya dan pihak pengembangan akan membuat kampung budaya dan pihak pengembangan akan membuat kampung budaya di samping kuil Lingkong. Chen berterima kasih pada King Xia dan Chen akan membuka sekolah Tai Chi di kotanya. Dan film pun berakhir di mana King Xia dan Chen akhirnya bisa menghirup udara segar. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.